Jumpa kembali dengan saya Vera Budiar Sarip. Hari ini kita diajak sama teman-teman, sama Pak Basri, ada Pak Lukman dan teman-teman yang lain untuk melihat sebentar ke Rusunawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa kembali dengan saya Vera Budiar Sarip. Hari ini kita diajak sama teman-teman, sama Pak Basri, ada Pak Lukman dan teman-teman yang lain untuk melihat sebentar ke Rusunawa terkait proses-proses atau program-program pengembangan Rusunawa ke depannya untuk kemajuan Untan tentunya. Mari ikuti perjalanan kita. Selamat. Ini dapat dilihat ya, ternyata sebagian memang betul yang dikatakan. Jadi sebagian halaman kosong ini antar bangunan Rusunawa ini udah nampak banyak sekali tanaman-tanaman dalam polybag. Ini terong kalau tidak salah saya. Ini cabai rawit atau apa nih, warna ungu. Lalu ini apa? Mentimun. Oh, ini mentimun. Wah, ini juga nampak nih. Bisa dilihat nih bibit nih, cabai rawit nih. Banyak sekali ini. Nggak tahu udah mulai dipasarkan atau belum nih, kiri kanan nih. Latihan atau tanding nih? Tapi kalau udah latihan tanding, jangan latihan terus. Nah, ini dia ya. Apa nih namanya ini? Bangga Bertani, kawasan kebun percontohan Untan Village. Nah, ini bersama teman-teman. Mana pintu masuk ini? Oh, sebelah sana. Oh, jauh lagi ya. Biar agak jauh, Pak. Jadi kalau yang tadi yang kita pertama kali datang itu modelnya polybag disusun di bawah. Nah, ini lebih ini lagi nih, lebih menarik. Jadi dalam bentuk seperti gawang seperti ini, karena memang ini jenis tanamannya tanaman yang merambat. Sama sih, sama seperti terong. Cuma kalau terong memang nggak dibuat orang seperti ini. Kalau ini baru dibuat seperti ini. Ayo kita bergabung dengan yang lain. Nah, ini ada teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Pak Uray Fahrozi, Pak Lukman, Pak Iwan. Oh, itu ada tataran direksi. Pak Basri adalah Reno. Baru tahap 1, Baru masih ada tahap 9 tahap. Masya Allah, masih ada 9 tahap. Ini baru tahap 1 udah seperti ini ya. Tapi nggak tahu nih. Yang pertama kalau di pertanian tuh masalah keamanan. Nah, kalau di sini gimana nih keamanan? Alhamdulillah. Dijaga pula. Selain dijaga, ada penjaga juga ada CCTV. Oh, CCTV-nya ada 2 nih. Yang pakai digital sama langsung dari Allah. Jadi kalau itu yang ada di pertanian ada. Tapi banyak mahasiswa yang datang ke dosen nangis. Kalau ini Kemarin masih ada Pak. Tiba-tiba Pak ini saya datang. Gimana kalau yang ngambil skripsinya tuh
pertumbuhan sampai vegetatif maksimal, ya, sampai keluar bunga, misalnya jagung. Tapi kalau yang ngambil produksi kan tetap harus jadi jagungnya, karena jumlah tongkol, hasil pitilannya berapa, belum lagi serapan daunnya dan sebagainya. Nah, itu pasti nilai lah ya. Karena barang itu memang bisa dilakukan gitu ya. Nah, makanya ini salah satu tempat praktek. Jadi besok, jadi itu hari ini panen, penelitian kan, besok ada yang jualan itu tuh, apa namanya, Yasuke loh, jagung susu. Itu hasil tanaman orang. Iya, makanya. Pertama pilihan kepada jagung manis dulu, pasca panennya lebih mudah. Terus umur panennya juga lebih baik. 7 hari lah. Nah, udah panen ya, dibandingkan jagung untuk pipilan. Walaupun sebenarnya permintaan pasar jagung pipilan itu lebih stabil harganya. Stabil. Kalau jagung manis tuh kalau Pontianak sih apa menjelang tahun baru, tapi ternyata semua orang nanam di Rasau. Akhirnya nggak kejual. Satu karung yang harusnya 180.000, si 80 tongkol bisa sampai 50.000 nggak dijual kalau kita ikutkan. Karena udah nggak ada lagi orang harus dipanen. Karena bedanya jagung manis, dia dengan pertambahan waktu kemanisannya turun. Sedangkan jagung pipilan itu memang diharapkan dia sampai tua tuh karena untuk makan ternak, untuk apa itu makin lebih bagus. Jadi sampai daunnya nampak kering pun lebih banyak. Dan proses pipilannya gampang. Dan itu lagi yang daripada tikar oleh Betawi. Jadi ada berapa jenis tanaman? Tadi dari depan saya turun, cabai rawit, timun, Cabai sekian jenis. terong. Yang ada Cabainya kan macam rawit tapi ungu Cabai itu apa? Cabai ungu. Cabai majanda. Untuk sambal janda itu. Ini enggak pedas, Pak. Oh, dia nggak benar. Gulanya kurang. Apa istilahnya? Statement tadi tolong dipotong ya. Itu saya bilang tinggi ya. Ini bahaya Pak, masuk YouTube, Pak. Budidamper. Ini namanya budidamper. Jadi budidaya nila dalam ember terus diikat nih, Pak. ini jadi mahasiswa rata-rata begini mereka pengen sedang Kalau nanya ini ngebuka ini. ini ada panas nggak panas terus si nilanya nggak dikasih lele oh lele nggak dikasih Cuma tak dikasih makan pun dia udah makan akar-akar tuh. Kemarin ada apa namanya itu labu yang kuning, Pak. Labu kuning Ya, ada apa tuh? Ya betul. Di sini. Golden. Ini belum ke belakang lagi. Yang belakang, tapi tak banyak lagi ke belakang karena belum selesai kan. Tapi rumah dulu dari sana. jadi kalau yang pengembangan tahap berikutnya tadi yang Pak Iwan tuh yang mau apa anggur kita tuh di sebelah mana yang kata Kira-kira. Pak pagar pembatas tuh Pagar Ini pembatas Pak Putri di mana sini. batasnya? Sana. Kamu ke sana kan sana? Kita ke belakang ya, yuk. Putri ya Ini boleh. Stop Oke, rekam. dah, stop. Jalannya jauh. Oke. Nah ini tadi di daerah sana, sekarang kita lihat ini kawasan rumah kelulut. Kelulut ini salah satu jenis lebah yang sekarang mulai dikenal orang karena juga sama dengan lebah yang lain menghasilkan madu, tapi ini agak berbeda sedikit. Menurut orang yang biasa minum ini agak ada rasa masamnya sedikit. Masam, tapi tidak semuanya harus seperti itu. Mari kita lihat. Piring pecah, Pak. Ya. Pak, ini kalau mandi ada pipet ya? Nggak ada lah. Ini asalnya tutup kayak gini, jadi tutup kayak gini, kemudian masuknya dari sini. Wah, ini nih untuk kita kalau mau panen di sini. Ini sarang subuhnya nih. Lihat itu. Jadi ada yang kayak balon-balon itu tinggal ditusuk bisa langsung sedot minum. Jadi madunya tuh ada di dalam itu. Iya. Dan cuma ini agak belum terlalu, kemarin kan sempat tidak asam kan, tapi karena makanan dari kita ini belum jadi dan habis, dia agak terasa. Makanannya dari apa, Pak? Paling bagus daun itu. Daun apa tuh Daun namanya? bunga-bunga jadi ada sekian jenis ya. Saya juga nggak hafal nama-namanya tapi itu berdampak rasa asam di madu kelulut itu hilang. Kalau madu kelulut seringnya kan di kebun kelapa segala macam kan, itu asamnya luar biasa. Tapi ketika kita gunakan tanaman itu berkurang jauh. Jadi pertama lebah kelulut ini tidak kayak yang lain yang mungkin nyengat ya. Ya, Jadi mungkin lebih
Kalau ini untuk skala rumah tangga atau ibu-ibu mungkin lebih ini. Nah, ini dia satu setnya nih kan, Iya, satu set. lengkap dengan tunggul, dengan sarang buatannya ini. Di tempat di mana madu akan kita ambil, kita kumpulkan. Langsung. Sedang saum. Oh, iya. Sorry lah. Tidak apa-apa. Jadi ini dipraktekkan sama Pak Basri bagaimana menikmati secara langsung dengan pipet madu kelulut ini. Dia tidak merasa terganggu, Pak. Sedikit lah. Iyalah. Ini sedikit. Oh itu dia. Oh luar biasa Pak Lukman udah siap dengan ini sedotannya. Nah jadi itu dibuktikan bahwa memang rutin. Kalau penuh ini berapa hari sekali bisa kita 2 panen? minggu kemarin kita beberapa kali 2 minggu setengah liter dapat 2 minggu setengah liter untuk satu tunggul ini. satu tunggul. Oh alhamdulillah. Kita sekarang di sini udah berapa nih? Yang udah jalan yang berapa nih? 10. Ini semua udah jalan nih? Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baik, 10. satu. Kalau boleh tahu satu tunggul ini berapa kita harus ngambil? Lulutnya kau sedot. Pada dasarnya kalau kita mau buat ini sebenarnya nggak perlu beli satu ya, cuma nanti bisa dipindah-pindahkan. Jadi kita siapkan. Ini sebenarnya cukup satu, bisa dipindah-pindah, cuma prosesnya lama. Ini kan sarangnya di sini. Ketika misalnya kita ambil, dipindah, dia akan terbiasa dengan sarang baru. Habis itu cuma kita harus siapkan tempatnya. Jadi tempatnya itu biasanya kalau di kampung saya itu kotaknya segini kayak yang bawah nih. Dia pindah di situ, kemudian kotaknya agak rendah. Tapi karena ini dari kayu, ini udah jadi ini dipotong memang dia buat sarang sendiri, hanya ngambil langsung di pohon. Dan misalnya di pohon apel, misalnya kita tebang, biasa di pohon kelapa bisa 2, 3 gitu. Potong, tinggal tambahkan ini. Kenapa Jadi sekarang dia ini? masuk ke kota itu lewat saluran Udah bawah. Jadi salurannya kecil nih. Kalau besar, ini sebenarnya banyak madu di dalam. Makanya kalau kita buat sendiri itu, kemarin abang saya bilang itu ya paling setinggi ini lah. Sehingga Karena madunya benar-benar lari ke sini. ya. Nggak perlu di jalan di situ. Ini kan sebenarnya Ini apa pipa atau dia buat memang? buat sendiri. Itu sepanjang macam Dia yang buat. dia yang buat. Oh. Itu yang model kayu bukan ya? Oh bukan ya. Memang Tetap tunggul juga ya. tunggul juga. Satu begini kalau mau dipakai produksi yang seperti tadi bisa dipanen 2 minggu sekali terus apa itu bisa berapa lama nih satu tunggul? Dia oh enggak ada, dia terus-terusan. Saya dari kecil tuh ada di kampung saya sampai sekarang masih ada. Terus yang biasa saya ya. ditambah itu udah belasan tahun masih ada. Selama dia makannya cukup, ada makan segala macam kan. Terus saya ada makan. Itu pasti ditanam. Oh, itu jadi cara begitu. Oke. Jadi luar biasa ya. Tadi kita dari tanaman buah-buahan, cabai dan sebagainya. Sekarang inilah ada lagi yang bisa menjadikan alternatif pendapatan juga yaitu rumah kelulut. Tapi ini laki kan? Gampang, mudah di rumah-rumah mungkin ibu-ibu kan sering banyak ini aja kita dapatkan gitulah untuk memulai itu Ini ya. bisa sampai 40 sarang. Sebesar ini berapa kali berapa nih? 4 kali 6. Sebenarnya tanpa rumah ini bisa. Oh, dia nggak khawatir kena hujan. Jadi misalnya mau atak satu bulan tutup begini udah cukup. Cepat. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi dalam liputan-liputan lainnya terkait pengembangan untan ke depannya. Terima kasih, mohon maaf kalau terdapat kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.